Tentu tidak mungkin kita mengatakan Rasulullah kurang bijaksana, ya kan? Manusia paling bijaksana ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, para rasul adalah manusia paling bijaksana. Nomor satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ukuran kebaikan itu adalah beliau. Itu. Jadi jangan kita seolah sudah menemukan ukurannya. Bijaksana itu begini, adil itu begini, sabar itu begini. Beliaulah yang orang sabar nomor satu, orang adil nomor satu, orang bijaksana nomor satu. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi begini, kita nggak tahu adil itu seperti apa. Nah, ketika beliau memutuskan sebuah keputusan, kita bilang itulah adil, gitu. Ya. Kita seolah belum tahu sabar itu apa. Ketika beliau melakukan sesuatu, itulah sabar. Ya. Kita seolah belum tahu bijaksana itu apa. Nah, ketika beliau melakukan satu sikap, itulah sabar. Ya. Walaupun mungkin di benak kita, di nurani kita, di akal kita kurang sabar, kurang adil. Ya, bayangkan baru masuk Islam beberapa hari, dikasih 100 ekor unta. Ada Muawiyah, ada Abu Sufyan, ada Aqra bin Habis dan lain-lain yang baru saja masuk Islam ini sepulang dari perang Hunain, dapat ghanimah, rampasan perang banyak sekali. Yang baru saja masuk Islam ini diberi 100 ekor unta. Sementara orang-orang Ansar yang ketika Nabi terusir oleh Abu Jahal, Abu Lahab, menyelamatkan diri dari kekejaman Abu Jahal, Abu Lahab, dikasih tempat oleh orang-orang Ansar, ditolong, dibantu dan seterusnya, malah tidak dikasih. Mungkin secara akal, logika, nurani kita, Rasulullah tidak adil. Tapi kita harus yakin bahwa manusia paling adil adalah beliau. Maka beliau melakukan hal tersebut. Yang baru saja masuk Islam diberikan 100 ekor unta, yang orang-orang Ansar malah tidak diberi. Itu adalah adil. Nah, begitu caranya. Ya. Oleh karena itu, ketika ada yang mengkritik beliau bahwa ini tidak adil, sampai ke telinga beliau mengatakan, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Gak mungkin ada. Karena zat yang maha adil adalah Allah Rabbul Alamin, dan beliau adalah utusan Allah. Kalau beliau tidak adil, tentu akan ditegur oleh Allah. Gitu ya. Jadi jangan kita seperti orang-orang kafir yang melihat beliau, oh bagus, oh kalau Muhammad begitu bagus, oh yang ini nggak bagus nih, gitu. Yang ini nggak bagus nih, yang ini bagus, yang ini enggak. Itu orang kafir. Banyak orang kafir yang menyanjung sifat-sifat Nabi, kebijakan Nabi. Yang dikritik ada banyak juga. Kita tidak mungkin kita mengatakan dalam hal ini Rasulullah keliru, dalam ini Rasulullah salah. Nggak mungkin. Kalau beliau salah, beliau keliru, berarti Allah juga keliru. Kan beliau dijamin oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah yang menjamin di surat An-Najm bahwa Muhammad tidak pernah mengatakan sesuatu berdasarkan keinginan sendiri. Ucapannya, keputusannya, perbuatannya adalah wahyu dariku. Berarti beliau hanya mengikuti apa maunya Allah. Kalau salah pasti ditegur. Kalau tidak ditegur berarti benar.
berarti benar, ya. Walaupun ngambil anak-anak kecil, wanita nih buat kamu jadikan budak, setelah menang perang kan begitu yang dilakukan oleh beliau. Itu bagus, itu adil, gitu. Karena kan kita punya penilaian sendiri. Jangan mau ikut penilaian PBB misalnya, HAM misalnya, internasional, enggak. Kita punya penilaian sendiri. Ya silakan saja internasional punya penilaian, kami punya penilaian sendiri. Bahwa bagi kami perbudakan itu ada. Gitu ya. Ayat itu tidak mansukh. Ayat tentang budak, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ayat ini tidak mansukh. Ayat ini masih berlaku sampai hari kiamat. Bahwa kalian tidak boleh melampiaskan nafsu syahwat birahi, tidak boleh, kecuali kepada istri dan budak perempuan. Kata siapa? Kata Allah. Baik kan? Ya baik. Dunia internasional bilang nggak baik, terserah. Orang kita punya penilaian. Maksud kita harus mengikuti internasional. Sementara al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Nah, mestinya begitu. Ya. Jangan ikut-ikutan standar orang lain. Kita sudah punya standar sendiri. Jadi ada izzah, ada kebanggaan sebagai seorang muslim. Tidak ikut-ikutan orang kafir. Ya, dalam pembahasan Al-Hikmah ini, bijaksana, ini yang ke-7 ya. Beliau menyayangkan sebagian da'i, sebagian pelajar, mungkin sebagian ulama yang ucapannya kasar, yang cacian, makian. Beliau mengatakan, wa idza ta'ammalna ma 'alaihi katsirun minad du'at al-yawm. Kalau kita lihat sebagian para du'at, para dai hari ini, ya, mungkin tahun 90-an, ya, 95-an. Beliau kan wafat tahun 2000-an ya. 2001 kalau tidak salah. Wajadna anna ba'dahum ta'khudhuhu al-ghiratu hatta yanfiru an-nasu min da'watihi. Kita lihat sebagian dai begitu semangat mengatakan ini haram, ini dosa dan seterusnya, menjurus kepada orang. Kalau ini bid'ah, ini syirik, ini sesat, ya jelas ya. Tapi ini menjurus ke orang. Disebutkan orangnya. Maka beliau katakan, law wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman. Ketika mereka mendapati seseorang melakukan perbuatan haram, langsung mengatakan ma takhafullah, ma tasha'allah. Engkau tidak takut sama sekali kepada Allah, engkau jauh dari ketakwaan, engkau begini. Cacian, makian, hujatan. Ini yang disayangkan oleh beliau. Ingat, ketika berhadapan dengan orang-orang awam, jauh dari ilmu, maka wajib bagi kita bersabar. Wajib bagi kita bersabar. Yang sudah tahu duluan, yang sudah berilmu duluan, sabar. Kemarin sudah kita bahas bagaimana sikap Nabi terhadap seorang Arab Badui yang kencing, kencing di masjid. Ya. Nggak ada yang tidak marah tentunya, masjid dikencing. Tapi Nabi luar biasa, luar biasa, menasihati dengan baik, dengan benar, dengan lembut. Ya. Termasuk ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengucapkan yarhamukallah,
mengucapkan yarhamukallah saat ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah ketika sholat. Dan ini tidak boleh kan? Maka ketika para sahabat meliriknya, melihatnya, bahkan sebagiannya menepukkan tangannya di pahanya, menunjukkan kemarahannya, dan dia belum faham kalau ketika sholat tidak boleh berbicara. Dia belum faham. Ya. Selesai sholat ketakutan dia. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini ketakutan. Didatangi oleh Nabi SAW, kaget dia. Tidak ada marah sama sekali. Ya, disampaikan nasihat yang baik, yang bagus, dengan sabar, dengan santun, ya, dan seterusnya. Nah, ada satu kalimat yang keras. Ada satu kalimat yang keras dalam masalah hukuman. Dan hukuman ini belum ada di zaman Nabi SAW, dan hukuman ini diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Keras ini, hukumannya keras. Terhadap siapa? Ahlul Kalam. Antum tahu siapa Ahlul Kalam ya? Jadi dia Ahlul Kalam ini belajar tentang sifat-sifat Allah, belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, tapi tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang kepada akal. Ahlul Kalam disebut Ahlul Kalam karena awalnya mereka berbicara tentang kalamullah. Kalam. Apa iya Allah itu ada kalamnya? Apa iya Tuhan kok ada suaranya? Gitu. Ada suara Tuhan didengar oleh Nabi Musa, didengar oleh Nabi Muhammad, didengar oleh Nabi Adam dan lain-lain alaihi wassalatu wassalam. Apa iya? Dibahas berpanjang lebar. Nah, sejak saat itu orang yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang akidah, tauhid, tanpa keluar dari dalil, disebut Ahlul Kalam. Ilmunya pun ilmu kalam. Barangkali antum pernah kuliah di perguruan tinggi Islam, ya, itu ada mata kuliah ilmu kalam. Ya. Adakah ilmu seperti ini di zaman Nabi? Nggak ada. Dari namanya nggak ada. Nabi nggak kenal apa itu ilmu kalam. Yang ada ilmu tauhid, ilmu akidah, membahas tentang Allah berdasarkan dalil. Gitu. Kalau ilmu kalam ini sama, membahas tentang Allah, hal-hal yang gaib, tapi keluar dari dalil. Memakai ayat Al-Quran dan hadis Nabi sedikit sekali. Habis itu dijabarkan dengan akal mereka, suka-suka akal mereka. Ya. Ayat-ayat yang sekiranya berbeda dengan pendapat mereka ditolak dengan cara mentahrif. Mereka menamai dengan mentakwil. Ya. Tahrif itu dirubah-rubah. Tangan dirubah jadi apa, wajah dirubah jadi apa, dan seterusnya. Mereka mentahrif. Antum masih ingat barangkali tahrif ini ciri khas, mentahrif ini ciri khas ya Yahudi. Yuharrifuna al-kalima an mawadihi. Mereka merubah-rubah ayat Allah dari tempat semula. Tahrif. Cuman mereka menamakan dirinya bukan ahlu tahrif, tapi ahli takwil. Kalau takwil tidak semuanya batil. Takwil ada yang batil, ada yang hak. Takwil yang hak itulah tafsir. Ya. Nah, di zaman Imam Syafi'i sudah muncul Ahlul Kalam ini.
sudah ada kaum muslimin yang terkena subhat ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu ilmu yang bagus kalau diterapkan di dunia, tentang alam, bagaimana sifat air, bagaimana sifat asap, bagaimana sifat tanah. Akan menjadi buruk, bahkan buruk sekali kalau ilmu filsafat itu diterapkan di Islam, di ilmu Islam, terutama tauhid, akidah. Musibahnya di sini. Mereka belajar tentang Allah, tentang surga, neraka, akidah, tauhid, tapi dengan pendekatan ilmu filsafat. Inilah ahlul kalam. Di zaman Imam Syafi'i sudah mulai muncul, walaupun belum ada fitnah tentang khalqul Quran, karena ini terjadi di masa Khalifah Al-Ma'mun. Imam Syafi'i sudah wafat. Yang masih hidup Imam Ahmad, muridnya atau sahabatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Nah, beliaulah yang terfitnah, beliaulah yang disiksa di penjara di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu, karena beliau yang paling lantang teriak bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Nah, di zaman Syafi'i, Imam Syafi'i ini sudah ada ahlul kalam. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengeluarkan ijtihad, pendapat, apa hukuman bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam. Saya bacakan ijtihad beliau. Hukmi fi ahlil kalam, menurut aku, hukuman untuk ahlul kalam, orang-orang yang belajar ilmu kalam, adalah ayyudrabu bil jaridi wan ni'am, dipukuli dengan pelepah dan sendal, dipukuli. Nah, sifat daripada hukuman itu harus kejam, harus mengerikan, gitu. Sifat daripada hukuman itu, dan tujuannya adalah untuk menakut-nakuti agar manusia itu semakin jauh dari kejahatan. Lihat aja hukuman dalam Islam, nggak ada yang ringan. Penjara 3 bulan nggak ada. Hukuman dalam Islam apa? Potong tangan, gitu. Congkel matanya, gitu. Cambuk 100 kali, dilempar kepalanya dengan batu sampai mati bagi yang zina sementara dia sudah pernah menikah. Apalagi dibunuh, gitu. Nggak ada yang ringan. Agar apa? Agar kaum muslimin, manusia, semakin jauh dari dosa itu. Bukan malah ketagihan, ingin lagi, ya. Bahkan ada cerita, tadinya kelas apa istilahnya, kelas teri, ya. Begitu masuk penjara 6 bulan, keluar jadi naik kelasnya, ya kan? Termasuk lagi, naik lagi, akhirnya kelas kakap, gitu. Karena bertemu dengan sesama penjahat, saling bertukar pikiran, cerita begini, itu yang terjadi. Dan bukan 100-200 yang di dalam penjara itu, ribuan ngasih makan, penuh sesak. Terjadi kejahatan lagi, kejahatan ini luar biasa, ya. Coba pakai cara Islam, mencuri potong tangan, lepasin, udah, nggak usah ngasih makan, nggak ada biaya, nggak usah bikin penjara, ya. Dia nyobekin telinga orang, gantian telinga dia disobek, udah lepasin. Inilah Islam. Nah, kita lihat hari ini luar biasa masalah penjara.
belum sipirnya begini begitu, hampir kita tahu semua. Sangat luar biasa. Nah, coba kalau pakai cara Islam, mudah, sederhana, murah, bikin kapok para penjahat dan seterusnya. Nah, bagi Imam Syafi'i, orang-orang yang belajar ilmu kalam itu dipukul dengan pelepah, dipukul dengan sendal. Wa yutafu bihim fil asyair, dan diarak, ya, dipertontonkan kepada kaum muslimin. Wa yuqal, dikatakan, diteriaki, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah. Ini adalah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini si fulan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, balasannya seperti ini. Agar orang-orang berhenti belajar ilmu kalam, sangat berbahaya. Cukup belajar ayat, belajar hadis, ikuti Rasul dan para sahabat. Apa yang mereka lakukan kita lakukan, apa yang tidak mereka lakukan tinggalkan. Mudah, sangat mudah. Nah, dengan ilmu kalam ini, ilmu filsafat ini menjadi sulit, sesulit-sulitnya. Wa aqbala 'alal kalam, inilah manusia yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu memilih ilmu kalam. Ini pendapat beliau tentang orang yang belajar ilmu kalam. Nah, ucapan Imam Syafi'i ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata Syekhul Islam? Innal insana idza nadhara ila haula'i, manusia ketika mereka melihat itu, wajadahum mustahiqqina lima qalahu Syafi'i, mereka melihat bahwa pantas orang-orang seperti itu pantas dihukum seperti itu. Min wajhin, dari satu sisi, walakinnahu idza nadhara ilaihim bi'ainil qadar, akan tetapi ketika kita melihat dengan kacamata takdir. Jadi kalau kita lihat maksiat, saudara kita berzina misalnya, minum khamr misalnya, berjudi misalnya, tidak sholat misalnya, itu kita melihat ada berapa pandangan, ada berapa kacamata? Ada dua kacamata. Kalau kita melihat saudara kita berbuat maksiat, itu kita disuruh melihat dengan dua kacamata. Yang pertama, ainus syar'i, kacamata secara syar'i, pandangan secara syariat, bahwa itu dosa, bahwa itu haram, tidak boleh dilakukan, jangan diikuti, dan seterusnya. Kalau harus dihukum ya dihukum. Itu pandangan syariat. Tidak boleh kita mengatakan kalau dia mah nggak apa-apa, boleh. Oh, kalau dia mah perkecualian, nggak bisa. Mau cucu siapapun, mau anak siapapun, mau cucu Nabi sekalipun, berbuat maksiat ya dosa, tidak boleh ditolerir. Salah-salah dosa. Kacamata syar'i, kacamata syariah. Satu lagi ada kacamata ainul qadar, kacamata takdir, bahwa dia ninggalin sholat itu, dia berzina itu, dia minum khamr itu, dia berjudi itu, sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan, memang takdirnya dia harus seperti itu. Ini kacamata kedua, ya. Dengan demikian dalam hati kita ada rasa apa? Kasihan.
Sebetulnya kita kasihan dengan para pelacur, pengedar narkoba yang jarang sholat, bahkan kafir. Kita kasihan sekali. Dan kita alhamdulillah, kita puji-puji Allah, kita bersyukur. Kita tidak ditakdirkan sebagai pezina, penjudi, pemabuk, pelacur, germo, pengedar narkoba, bahkan kafir. Alhamdulillah kita tidak ditakdirkan seperti itu. Dengan demikian kita bersyukur. Gitu. Kita kasihan saudara-saudara kita yang berbuat maksiat itu, bukan mencaci, memaki habis-habisan, karena mereka sudah ditakdirkan seperti itu. Sebelum dia lahir, Allah sudah rencanakan, Allah sudah tentukan, Allah sudah takdirkan bahwa dia akan berzina, akan minum khamr, akan berjudi, akan kafir. Gitu. Alhamdulillah kita tidak. Padahal kemungkinannya berapa? Ya 50-50 kan, separuh-separuh kan. Apa kita punya nilai kemungkinan 9/10 misalnya, 90/100 misalnya, atau 99%? Dari mana? Tetap kemungkinannya sama. Iya, kemungkinan kita jadi muslim dengan kemungkinan jadi kafir sama. Oh, nggak mungkin saya mau kafir. Nggak mungkin, dari mana? Sama. Betul-betul karunia Allah, betul-betul hadiah dari Allah, betul-betul kebaikan Allah. Maka kita menjadi seorang muslim, mukmin, bisa sholat, bisa saum, jauh dari zina, khamr, judi. Ini betul-betul hadiah dari Allah, pemberian Allah, kebaikan Allah. Gitu. Orang kita belum lahir, kita sudah direncanakan oleh Allah, si fulan ini akan aku jadikan seorang muslim. Yang apa? Yang setiap kali dengar azan dia ambil air wudhu, kemudian ke masjid. Yang dia belajar ilmu, akhirnya dia tahu tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj. Itu sudah Allah rencanakan sebelum kita lahir. Gimana kita mau sombong? Gimana kita tidak berterima kasih? Gimana kita tidak bersyukur? Ya, sementara kita lihat saudara-saudara kita, Allah rencanakan, Allah takdirkan dia jadi pelacur, pemabuk, kafir. Betapa kita bersyukur dan betapa kita kasihan kepada saudara-saudara kita yang berbuat maksiat itu. Dengan demikian tidak ada cacian, makian, hujatan dari mulut kita. Ya, yang ada kasihan, kita doakan, mudah-mudahan segera taubat, mudah-mudahan diberi hidayah, mudah-mudahan catatan Allah dulu dia melacur, dia berjudi, dia nggak sholat, sampai di sini kan bisa berubah kan, untuk selanjutnya ada catatan baik. Kita kan tidak tahu, mestinya seperti itu. Wa yahmadullaha an afahu mimma ibtalahum bihi. Akhirnya dia puji-puji Allah karena Allah menyelamatkan dia, tidak menyelamatkan mereka. Allah menyelamatkan kita dari maksiat-maksiat itu, sementara mereka tidak diselamatkan oleh Allah. Utu zakaan wa ma utu zakaan. Mereka diberi kecerdasan, jenius, pintar, tapi tidak diberi kesucian. Artinya kejeniusan mereka, kepintaran mereka tidak dipakai untuk taat, justru dipakai untuk maksiat. Seperti Yahudi, kepintaran Yahudi, kejeniusan Yahudi dipakai untuk maksiat. Maka dari zaman Nabi Musa sampai hari ini mereka selalu menemukan penemuan baru untuk bermaksiat. Gitu. Yang terkenal di zaman Nabi Musa yaitu peristiwa hari Sabtu. Itu kan cerdas ya, cerdas ukuran hari itu. Nah, sama dengan sekarang.
cerdas untuk berbuat maksiat, cerdas untuk ngakalin dalil, cerdas untuk menipu Allah dan Nabi Musa. Tapi pada hakikatnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Karena kan maksiat. Yang dengan maksiat itu, kecerdasan yang maksiat yang dibungkus dengan kecerdasan itu, akhirnya mereka menjadi kera dan babi. Ya. Di waktu duha, kira-kira jam 7 atau jam 8 pagi, mereka berubah menjadi kera dan babi. Di saat pasar-pasar sudah mulai ramai, pintu-pintu rumah, jendela sudah dibuka jam-jam segitu kan, tempat-tempat keramaian sudah mulai ramai, ini masih sepi, pintu-pintu dan jendela masih tertutup. Maka sebagian dari mereka yang tidak berubah menjadi kera dan babi, yang keluar rumah penasaran, kok ada apa ini? Ada apa ini? Kok masih sepi? Maka mereka penasaran, ngintip dari sela-sela pintu atau jendela itu, ngintip. Ternyata di dalam rumah-rumah itu sudah tidak ada manusia, yang ada kera dan babi. Yang tua-tua menjadi babi, yang muda-muda menjadi kera. Berubahlah rambutnya, wajahnya, tangannya, kakinya, dan seterusnya, kecuali matanya. Matanya tidak berubah. Ini matanya si A, ini matanya si B, matanya si C. Kan mereka bertetanggaan, tentu hafal ya. Oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Ya. Dan 3 hari kira-kira dari itu mereka mati semua, dimatikan oleh Allah. Jadi tidak berketurunan. Au utu fuhuman wa ma utu uluman. Mereka diberi pemahaman, kecerdasan, ya, bisa faham, bisa cerdas, tetapi tidak diberi ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya kan untuk diamalkan, gitu ya. Jangan sampai kita bernasib seperti Yahudi, kecerdasan, kejeniusan dipakai untuk maksiat, sebagaimana mereka waktu itu dan hari ini. Hari ini kan mereka cerdas ya, ngumpulin 100.000 tiap bulan, 100.000 setiap bulan, 100.000 kan enteng, nggak berasa kan. Sementara gajinya taruhlah 10 juta, 20 juta, kasih 100.000 tiap bulan kan kecil sekali, nggak berasa lah. Tapi begitu kita kecelakaan, begitu mobil kita nabrak, langsung berasa. Dapat 50 juta, dapat 70 juta. Sesuai dengan kerusakan mobil kita atau kita sakit, biaya rumah sakit berapa ditanggung. Ya. Ini kan cerdas, ya. Tapi maksiat. Jelas ini dosa. Karena ada ribanya, ada apa lagi? Ada judinya. Satu lagi ada gorornya. Nggak mungkin asuransi itu tanpa riba. Ya, uang kita yang kita setorkan, kita total cuma 2 juta. Tiba-tiba kita dapat 10 juta. Yang 8 juta apa? Ya riba, ya kan? Riba itu kan tambahan yang bukan sodako, bukan margin dari keuntungan. Ya apa kalau bukan riba? Ya, pasti ada ribanya, pasti ada goror. Nah, riba jelas haram, ya kan? Pasti ada gorornya, goror juga haram. Pasti goror, nggak ada asuransi nggak goror. Bisa dapat 10 juta, bisa dapat 20 juta, bisa dapat 100 juta,
bisa nggak dapat sama sekali, atau dapat cuman 1 juta 2 juta, kan gharar haram. Ya. Satu lagi ada judinya, maisirnya, kimarnya. Apa sifat judi? Dia menang, saya kalah. Saya menang, dia pasti kalah. Begitu sifat judi, begitu. Dia untung, saya pasti rugi. Saya untung, dia pasti rugi. Sifat judi seperti itu. Ya. Beda dengan jual beli. Yang jual beli, insya Allah yang beli untung, dapat barang yang dia inginkan, walaupun mungkin agak mahal di atas pasaran, ya, tetap dia puas dengan barang itu. Yang jual untung, dapat uang yang dia inginkan. Maka jual beli dihalalkan oleh Allah, riba judi diharamkan, jual beli halal, ya. Au utu sam'an wa absaran wa afidatan. Mereka diberi pendengaran, penglihatan, hati. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Tapi pendengarannya, penglihatannya, hatinya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi mereka. Yang manfaatnya dunia, bukan manfaat yang sesungguhnya. Manfaat yang sesungguhnya adalah akhirat. Ketika mendapatkan kebahagiaan akhirat, surga, maka itu manfaat terbesar. Walaupun di dunia dia menjadi orang yang paling miskin, paling sengsara, paling menderita, ya. Ketika akhirnya dia masuk surga, maka dia tidak akan menyesali. Sewaktu di dunia kok menderita, sengsara, miskin, hidup di kolong jembatan taruhlah, tapi akhirnya masuk surga, maka dia tidak menyesali sedikit. Ya, untuk yang ke-8 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, tentang sabar. Tentang sabar. Jadi wajib bagi para pencari ilmu ini untuk sabar. Enggak sabar tidak akan jadi. Tidak akan sukses. Tidak akan mendapatkan ilmu. Wajib untuk sabar, tekun, ulet, terus. Maka para ulama tidak suka dengan yang apa itu, instan itu, ya. 14 hari bisa bahasa Arab, ada yang 8 jam bisa baca Al-Quran. Ya, biasa iklan-iklan begitu, ya. Para ulama nggak suka, ya. Imam Syafi'i itu puluhan tahun belajar, Imam Ahmad puluhan tahun, Imam Humaydi kemana Imam Syafi'i terus mengikuti. Mujahid selagi Ibnu Abbas masih hidup duduk di situ belajar satu ayat Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ini maksudnya apa? Ini turun di mana? Ini turun berkenaan apa? Berkenaan dengan siapa? Dijawab semua, baru lanjut Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Turun di mana? Berkaitan dengan apa? Turun berkenaan asbabun nuzulnya apa? Dijawab, baru diteruskan Ar-Rahmanir-Rahim. Terus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas. Sudah selesai An-Nas, apa?
Balik lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Ibn Abbas wafat. Ada beberapa riwayat menyebutkan beberapa belas kali. Nah, begitulah kira-kira para pencari ilmu dahulu. Ya. Jadi nggak ada istilah lulus, nggak kayak di kita. Kalau sudah SMP, ya harus lanjut SMA. SMA lanjut S1. S1 lanjut kalau mau S2. S2 lanjut kalau mau S3. S3 udah ya kan? Nah, dibatasi. Nah, para salaf dulu tidak ada pembatasan seperti itu, makanya ilmunya luar biasa ya. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, insyaallah nanti akan kita bahas tentang kesabaran. Ya, ada pertanyaan, silakan.